semuanya, kembali lagi di podcast Disha bareng gue Finza dan gue Jihan. Hari ini kita bakal ngebahas topik yang deket banget sama kehidupan anak SMA maupun SMK nih, yaitu mental health dan tekanan di sekolah. Kalian pernah gak sih capek pas di sekolah? Itu wajar sih ya, tapi gimana sih cara anak SMA atau SMK bisa self healing? Nah iya bener banget nih Han, banyak anak SMA yang mikir kalau SMK tuh enak. Nah tanda kutip enaknya tuh gini, kalau misal praktek tinggal praktek, terus teori juga nggak sebanyak anak SMK. Padahal Kenyataannya jauh dari kata enak. Kita itu sering dapat tugas banyak, tugasnya numpuk, terus banyak praktek juga, prakteknya harus maksimal, dan lagi belum tuntutan harus kerja setelah lulus. Itu bikin mental kita benar-benar capek loh. Iya, dan kadang ada lingkungan yang nggak mendukung. Misal ada guru atau orang tua yang bilang, kamu nih anak SMK yang kuat dong. Padahal semua orang itu bisa lelah. Mental health bukan cuma soal lemah atau kuat, tapi soal kita itu butuh istirahat atau enggaknya. Betul, gue pernah ngerasa burnout pas kelas 11. Itu waktu gue habis bikin laporan, tuh badannya capek, kepala pusing, emosi naik turun. Tapi pas itu gue belum sadar kalau itu namanya burnout. Wah, relatable banget nih, gue juga pernah. Gue itu mikir gue cuma males atau manja doang, tapi ternyata ya itu tekanan mental. Kadang kita itu lupa kalau sekolah itu bukan cuma soal buat nyari nilai ya, tapi soal kita buat ngejaga diri kita sendiri. Ngomongin soal tekanan, kita juga harus jujur nih. Kalau tekanan itu bisa datang dari banyak hal. Bisa dari sekolah, guru, teman, atau diri sendiri. Misalnya, teman kita udah bisa jago praktik mesin atau desain grafis, tapi kitanya nggak bisa, jadi kita ngerasa ketinggalan. Iya, atau bahkan ada yang dapat pekerjaan magang yang keren. Nah, sementara itu kita belum dapat. Di situ kita langsung insecure banget nih. Tapi kita lupa kalau semuanya itu punya waktunya masing-masing dan nggak semuanya itu harus dibanding-bandingin. Bener banget, makanya penting buat punya coping mechanism. Nah, yuk kita bahas self healing ala anak SMK. Apa sih yang bisa dilakuin? Oke, tips pertama dari gue yaitu kalian luangin waktu buat istirahat dan hobi. Jangan semua waktu dipakai buat nugas ya. Kalau gue sih biasanya nyempetin waktu nonton anime 1-2 episode tiap malamnya sebelum tidur. Itu biar otak gue lebih rileks aja sih. Gue juga punya tips nih. Kalian bisa jalan-jalan sore di sekitar kompleks sambil dengerin musik santai. Gak usah jalan-jalan jauh dulu, bisa muterin gang kompleks aja. Itu udah bisa nenangin banget buat pikiran kalian. Terus cerita ke teman dekat itu juga ngebantu banget. Kadang kita ini cuma butuh didengerin bukan diceramahin. Kalian harus cari teman yang bisa menjadi support system kalian yang solid. Betul, tapi kalau tekanan kalian udah berat, jangan ragu buat cerita ke guru BK atau konselor sekolah. Mereka itu ada buat ngebantu, bukan buat ambil nilai atau ngejudge kita. Tapi kita harus akui juga ya, kadang ada stigmanya. Misal kalau kita curhat soal mental health tuh ada yang bilang lebay atau bahkan drama. Ini yang bikin anak SMK banyak yang lebih milih jadi mendem sendiri. Dan makin dipendam itu makin meledak. Akhirnya bisa jadi stres berat, bahkan bisa nyakitin diri sendiri. Ini serius banget sih. Makanya kita harus bareng-bareng ngebangun budaya saling support. Yes, kita juga harus belajar buat ngerti, bukan buat ngejudge. Dengerin temen yang cerita, validasi perasaan mereka. Kadang kalimat kayak, ya itu pasti berat banget buat kamu, itu lebih menenangkan daripada cuma gitu doang. Gue juga suka bilang ke teman gue kalau capek itu nggak apa-apa, kita itu manusia bukan robot. Self healing itu bukan hal egois, tapi itu bagian dari bertahan. Wah, dalam banget Han. Jadi intinya nih, mental health itu penting dan kita semua punya cara masing-masing buat healing. Yang penting jangan biarin diri kita sendirian di tengah tekanan. Oke, sebelum kita tutup, yuk kita kasih rangkuman tips self healing ala anak SMK versi Jisha Podcast. Yang pertama, kalian harus sempetin waktu buat istirahat dan hobi kalian. Yang kedua, kalian bisa keluar sebentar cari rutinitas seperti jogging atau bahkan cuma dengerin lagu doang. Yang ketiga, kalian harus cerita ke temen atau ke guru BK. Yang keempat, jangan segan atau ragu buat cerita ke orang atau minta bantuan ke orang lain karena kalian gak sendiri. Yang kelima, kalian validasi dulu perasaan diri kita sendiri karena capek itu wajar. Dan 6, stop bandingin diri kalian sama diri orang lain. Fokus aja ke progres diri sendiri. Oke, itu aja buat podcast hari ini. Dan jangan lupa share podcast kita ke teman-teman kalian ya. Oke, bye-bye.